Perkenalkan, nama saya Yuliana Simanjuntak. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S25016. Di sini saya akan menjelaskan praktikum Fengfung yang ke-13 dengan topik lambda. Di sini di sini praktikum ini berisi tujuan mahasiswa mampu merealisasikan tipe data lambda dan operasi-operasi dasarnya, termasuk fungsi rekursif ke bahasa pemrograman Haskell. Tantangan praktikumnya diberikan yaitu buatlah lambda expression. Di sini disuruh membuat notasi fungsional lengkap sampai terdapat realisasi Haskell. Yang pertama itu ada pada bagian selektor. Bagian ini dideskripsikan dengan next x sama dengan x tambah 1 adalah fungsi untuk mendapatkan nilai berikutnya, yaitu i tambah 1. Kita bisa lihat di bagian code-nya ini. Fungsi ini fungsi ini berisi eh, fungsi-fungsi sederhana yang akan mengubah nilai. Yang pertama itu ada fungsi next. Fungsi next ini akan menerima input yaitu integer dan akan mengembalikan sebuah input integer juga dengan fungsi yaitu dengan fungsi next yaitu akan menerima x dan akan mengeluarkan hasil yaitu x tambah 1. Sebagai contohnya, misalnya nilai x itu diberikan 5, maka hasil yang akan keluar yaitu 6. Lalu yang kedua ada step 2. Di sini step 2 juga menerima input yaitu sebuah integer dan akan mengembalikan output yaitu integer juga. Step 2 ini berisi fungsi yang dimana step 2 akan menerima sebuah bilangan x dan akan menghasilkan x tambah 2. Sebagai contohnya misalnya x sama dengan 5, maka x tambah 2 maka hasil yang dikeluarkan yaitu 7. Yang kedua ada pada bagian operator. Di bagian operator ini dibagi menjadi 8 bagian, yaitu A sampai H. Dengan A itu yaitu fx sama dengan x, sx sama dengan x tambah h. Bagian A ini yaitu menjumlahkan penambahan 1. Bagian B yaitu fx sama dengan x, sx sama dengan x tambah 2. Pada bagian ini, x itu akan mendapatkan penjumlahan penambahan kelipatan 2. Pada bagian C, fx sama dengan x pangkat 2, di mana xx sama dengan x tambah 1, yaitu untuk menjumlahkan kuadrat penambahan 1. Lalu yang D, fx sama dengan x pangkat 2, sx sama dengan x tambah 2, yaitu untuk menjumlahkan kuadrat penambahan kelipatan 2. Yang kelima itu ada fx sama dengan x pangkat 3, di mana sx sama dengan x tambah 1, yaitu untuk menjumlahkan kubik penambahan 1. Yang ke F itu fx sama dengan x pangkat 3, sx x tambah 2, yaitu untuk menjumlahkan kubik penambahan kelipatan 2. Yang G, fx sama dengan x, di mana sx sama dengan x tambah 1, yaitu memakai operasi perkalian, yaitu untuk melakukan faktorial. Lalu yang kedua itu ada yang ke H itu ada fx sama dengan x, sx sama dengan x tambah 1, yang dimana akan menggunakan operasi penjumlahan, yaitu untuk melakukan penjumlahan berurut. Di sini bagian operator ini, yaitu di bagian ini, setiap huruf dari A sampai H yaitu mempunyai dua fungsi. Yang pertama, fx akan mengolah nilai awal dan sx akan melakukan langkah perubahan nilai. Beberapa huruf juga akan mempunyai opx, yaitu operator untuk menggabungkan dua nilai. Yang pertama itu ada operator A yang dimana dia berisi FA sama dengan akan akan menerima fungsi X dan akan menghasilkan X pula, yang dimana SA akan menerima X dan menaikkannya satu tingkat. Lalu ada operator B yaitu FB sama dengan akan sama seperti FA akan menerima nilai X dan akan mengembalikannya tanpa perubahan. SB di sini akan menambah nilai X tambah 2 sebanyak 2. Lalu ada FC, yaitu mengubah X menjadi X kuadrat, misalnya 3.
misalnya X kita masukkan sama dengan 3, maka akan mengeluarkan hasil yaitu 9. SC akan menambahkan nilai 1. FD sama seperti nilai FC, yang dimana dia akan mendapat X dan akan menguadratkannya. Dengan SD itu sama dengan X akan menambahkan X sebanyak 2. Lalu FE itu akan menjadikan X menjadi X pangkat 3. Sebagai contohnya itu misalnya kita masukkan 2, maka yang keluar itu hasilnya yaitu 8. Dengan SE akan ditambahkan sebanyak 1. FF di sini sama seperti FE, yang dimana dia akan mendapatkan nilai X dan akan mengeluarkan hasil yaitu X kubik. Di mana SF akan menjadikan X yaitu menjadi X tambah 2. Lalu ada operator G, yang dimana Fg di sini akan membuat nilai X tetap. Sg akan menambahkan 1 terhadap X. Lalu G akan menerima 2 nilai yaitu A dan B lalu mengalihkannya. Lalu yang yang pada operator H itu ada FH, yang dimana dia akan mengembalikan X tanpa perubahan. Lalu SH-nya itu dia hanya akan menambahkan 1 pada X. Lalu di op H dia juga akan menerima 2 nilai yaitu A dan B lalu menjumlahkannya. Lalu yang ketiga itu ada pada bagian predikat. Pada bagian predikat ini eh, pada bagian predikat ini eh, dia akan dia disuruh dengan F predikat genap adalah 1 jika X habis dibagi 2 dan F predikat mod 3 adalah 1 jika X habis dibagi 3. Dari sini kita mendapatkan kode yaitu eh, ini predikat genap, yang dimana dia akan menerima sebuah integer dan akan mengembalikannya dengan double. Eh, Predikat di sini adalah fungsi yang mengecek suatu kondisi pada angka. Kalau kondisinya benar, maka hasilnya 1. Kalau salah, hasilnya 0. Jadi, hasilnya itu bukan true atau false, tapi angka double, yaitu 1 dan 0. Eh, yang pertama itu ada predikat genap. F predikat genap, yang dimana dia akan menerima sebuah integer dan akan mengembalikan nilai double. Di sini maksud dari fungsi ini yaitu jika X tidak sama dengan 0 dan X habis dibagi 2, maka hasilnya itu adalah 1. Jika tidak, maka 0. Lalu F predikat mod 3 di sini juga dia menerima sebuah integer dan akan mengembalikan dengan nilai double. Arti dari fungsi ini yaitu jika X tidak sama dengan 0, atau X habis dibagi 3, maka hasilnya itu sama dengan 1. Kalau kalau tidak memenuhi syarat, maka hasilnya adalah 0. Dari dari fungsi di atas, kita juga akan menambah dua fungsi, yaitu fungsi sigma rekursif dan sigma dengan operator. Fungsi sigma rekursif ini, yaitu bagian ini membawa fungsi matematika sigma dalam bentuk kode Haskell. Bedanya sigma di sini bisa dipakai untuk penjumlahan, perkalian, atau operasi lain sebagai fungsi yang diberikan. Sigma di sini menerima 4 parameter, yaitu F fungsi yang menghitung nilai setiap suku, S fungsi langka yaitu cara pindah ke angka berikutnya, A yaitu batas awal, dan B yaitu batas akhir. Kalau misalnya cara kerjanya ini yaitu kalau A lebih besar dari B, artinya sudah lewat batas, maka hasilnya 0. Lalu kalau belum, akan dilakukan hitung jumlah FA, lalu lanjut ke angka berikutnya dengan SA, lalu panggil lagi dirinya sendiri, yaitu rekursif. Contohnya yaitu kalau kita ingin menjumlahkan sigma dari 1 sampai 5, maka program akan berjalan F1 tambah F2 tambah F3 tambah F4 dan tambah F5. Karena setiap langkahnya itu dilakukan oleh pemanggilan rekursif. Lalu yang kedua itu ada sigma dengan operator.
bisa tambah atau kali. Parameter yang diterima oleh sigma op ini yaitu op sebagai operator yang dipakai, misalnya perkalian, penjumlahan. F itu fungsi nilai tiap suku, S itu fungsi pangka, A batas awal, dan B batas akhir. Cara kerjanya ini yaitu kalau misalnya A lebih besar dari B, maka akan dikembalikan ke identity, yaitu identitas operasi. Lalu kalau masih dalam batas, eh, akan dihitung nilai FA-nya, lalu akan digabungkan dengan hasil rekursif berikutnya menggunakan OP. Tentang identity ini, yaitu identity ditentukan secara otomatis. Kalau operatornya perkalian, identitasnya satu karena satu dikali X sama dengan X. Kalau operatornya penjumlahan, identitasnya itu yaitu nol karena X tambah nol sama dengan X. Cara mendeteksinya itu misalnya, jika op satu satu hasilnya satu berarti operatornya itu X. Jika tidak, operatornya tambah. Lalu setelah itu kita akan masuk ke bagian main program, yaitu di sini berisi fungsi-fungsi untuk melakukan hasil pada operator-operator sebelumnya. Yang pertama itu pada bagian main program ini, di sini dia menunjukkan bahwa program utama adalah program I/O, yaitu menerima input dari user dan menampilkan output ke layar. Lalu yang kedua itu ada menerima input dari user. Menerima input dari user itu ditentukan dengan A dan B. Program ini meminta dua input dari user, yaitu A dan B. Lalu ini akan menjadi batas awal dan batas akhir interval perhitungan sigma. Misalnya jika user memasukkan 1 dan 5, maka intervalnya itu 1 sampai 5 begitu. Lalu di sini ada put SRNN, kalkulator sigma rekursif komprehensif. Di sini dia sebagai judul eh, eh, dan akan menampilkan hasil yaitu sebagai judul nantinya. Lalu yang ketiga itu ada menampilkan interval perhitungan. Interval perhitungan ini ya hanya misalnya tadi kan kita masukkan 1 sampai 5, maka intervalnya akan tertulis interval perhitungan 1 sampai 5 begitu. Lalu put SN hasil perhitungan sebuah kombinasi fungsi. Di sini dia hanya sebagai header saja atau hanya sebagai header, sebagai heading sebelum menampilkan semua hasilnya. Lalu kita masuk kepada fungsi-fungsi yang akan mengeluarkan hasil dari operator itu. Yang pertama itu ada fungsi ini, kita bisa melihat ini, yaitu fungsi ini akan menghasilkan hasil pada operator A. Lalu fungsi yang selanjutnya pada operator B, lalu pada penjumlahan kuadrat akan mengeluarkan hasil operator C. Lalu fx x pangkat 2 sx x tambah 2 akan mengeluarkan hasil pada operator D. Fx x pangkat 3 sx x tambah 1 akan mengeluarkan hasil operator E. Lalu fx x pangkat 3 sx tambah 2 akan menghasilkan operator F. Lalu fx sama dengan 3, sx sama dengan x tambah 1, operasi perkalian. Maka di sini dia akan menggunakan operator perkalian. Eh, di sini dia akan mengeluarkan hasil operator D tadinya. Diguna ini Fungsi ini digunakan untuk menghitung produk berurutan mirip dengan faktorial. Ya, seperti itu. Lalu terakhir itu menggunakan operator penjumlahan, yaitu di sini fx x x x sama dengan x tambah 1 dia akan dengan operasi penjumlahan, dia akan hasilnya ini akan sama seperti sigma biasa, yaitu penjumlahan. Lalu di sini ada yang hitung genap fx sama dengan 1 atau 0, sx sama dengan x tambah 1 jumlah bilangan genap. Di sini fx akan menghasilkan 1 jika x genap dan 0 jika tidak. Sigma akan menjumlahkan jumlahnya satunya. Hasil banyaknya bilangan genap dalam interval tersebut. Lalu J menghitung bilangan habis dibagi 3. Fungsi divisible by 3 fx sama dengan 1 per x
1 atau X, 1 atau 0, X sama dengan X tambah 1. Jumlah bilangan habis dibagi 3. Fx1 jika X habis dibagi 3 atau 0 jika X tidak habis dibagi 3. Ini menghitung jumlah bilangan kelipatan 3 dari interval A sampai B. Dengan kita dapat apa ya, mengeluarkan hasilnya tadi udah ya. Sekarang misalnya kita eh, buat lagi yang baru ya. Kita bisa buat terminal baru dan mengcompile-nya lagi GHC 0 lambda titik HS. Lalu ada lambda titik X. Kita bisa masukkan eh, input yaitu 2, 3. Maka akan keluar seperti ini. Ini semua adalah eh, bagian dari code ini. Dengan kalkulator sigma rekursif sebagai judul, interval perhitungan 2 sampai 3 yaitu interval tadi ya. Hasil perhitungan semua kombinasi fungsi ini hanya sebagai heading saja. Ya, ini adalah semua hasilnya dari operator A sampai operator H. Dan hitung genap ini adalah satu. Maka eh, inputnya ini dia akan menghasilkan jumlah bilangan genap dan hitung divisible by t maka by 3 maka bilangan hasilnya yaitu satu maka jumlah bilangan habis dibagi 3. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.